seputar Asta dan tentunya kita kedatangan narasumber dari siswa Asta sendiri. Halo Miko, apa kabar? Baik. Gimana nih selama pandemi, apa aja sih yang kamu lakuin? Ada kendala nggak? Kalau yang aku lakuin paling cuma di rumah aja ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Terus kalau masalah kendala sih enggak ya, paling cuma kalau ke kampus ya harus tetap pakai masker lah gitu. Ngomong-ngomong di kampus, udah memenuhi protokol nggak sih? Baru masuk tuh kita disuruh cuci tangan dulu, itu pasti kan cuci tangan. Terus kita dicek suhu tubuh. Setelah dicek suhu tubuh kita itu suruh pakai hand sanitizer. Setelah itu baru kita ada security check dan segala macam, baru kita boleh ke kelas. Kalau di kelas? Kalau di kelas protokol kesehatannya itu pasti baru masuk hand sanitizer lagi, dan ada kita disuruh pakai masker, untuk dosen pakai face shield dan social distancing. Untuk jumlah maksimal per kelasnya berapa orang? Untuk jumlah maksimal di Astanya itu ada 20 orang. Untuk per kelas ya sekitar 10 lah. Pas pandemi ada perbedaan nggak sih? Perbedaannya cuma social distancing dan masker dan segala macam itu aja. Jadi jumlahnya tetap ya? Satu Untuk kelas? masalah jumlah tetap sih ada berubah. Kelas kamu berarti luas banget ya? Lumayan. Ngomong-ngomong kuliah nih, kok kamu bisa tahu Asta sih? Tahu dari mana? Jadi dulu tuh aku kan pas SMA aku kepingin jadi pilot, dan aku juga pingin jadi pramugara. Jadi aku searching di Google apa itu pramugara, gimana biaya dan masalah sekolahnya, dan itu aku pikir lumayan mahal. Dan untuk masalah persyaratan juga aku nggak mencukupi. Terus aku searching yang lain lagi dan aku ketemulah Asta Learning Center. Di Asta Learning Center ini aku ngeliat aku belajar tentang staf penerbangan kayak gitu. Jadi di sini tuh kan banyak ada jurusan, tapi aku kayak tertarik sama staf penerbangannya ini. Setelah aku lihat untuk biaya dan persyaratannya itu lumayan mencukupi untuk aku. Dan masalah persyaratan aku juga masuk. Jadi masalah region juga ya lumayan dekat dari rumah gitu loh. Oke. Untuk sejauh ini udah berapa lama sih kuliah di Asta? Sejauh ini aku tamat itu bulan Maret. Terus kayak bulan Juli udah mulai pembelajaran. Angkatan sekarang? Tahun ini? Iya, tahun ini. Oke. Kalau misalnya nih, sistem pembelajarannya kayak gimana? Sistem pembelajaran di Asta itu kalau Sistem penerimaan siswa deh dulu. Sistem penerimaan siswa itu dia nerima aja ya, kalau ada siswa yang daftar dia nerima. Terus kalau misalnya ada yang lewat batas waktu, misalnya udah mulai pembelajaran, dia masuk ke angkatan selanjutnya gitu. Oh, jadi misalnya kamu angkatan bulan Juni, terus nanti ada yang daftar di bulan Agustus misalnya nih, dia nggak bisa gabung di angkatan kamu berarti ya? Enggak, dia masuknya ke angkatan selanjutnya gitu. Oh, oke. Kalau sistem pembelajarannya sejauh ini seperti apa sih? Sistem pembelajaran yang di Asta ya, itu Iya. kita diajarin tentang penerbangan. Tentang penerbangan itu ada di rem itu ada bagian kayak parkir pesawat gitu. Terus ada terminal. Parkir pesawat bukannya dari ASEC ya? Kita diajarin, kita di parkir pesawat itu kita Berarti bonusnya ya di sistem penerbangan itu ya? iya ada bonusnya itu, kita masalah bagasi, masalah pesawat kita belajar juga di sana. Terus ada juga di terminal itu kita belajar tentang gimana caranya kita bawa penumpang yang misalnya dia nggak tahu apa itu terminal, apa itu bandara, kita harus berikan dia petunjuk supaya bisa dia melakukan penerbangannya dia. Terus ada juga di check-in ya, udah jelas semua tahu kan, kita harus men-check-in-kan sebuah penumpang untuk supaya bisa dapat boarding pass dan masuk ke pesawat. Oke. Sejauh ini berapa banyak sih materi yang udah kamu laluin? Materi aku sudah mulai jalan 4 bulan dan itu udah mulai banyak materi yang masuk ya, terutama yang tadi check-in kayak gitu, dan ada juga beberapa materi tambahan seperti table manner, terus ada service excellence. Jadi kita belajar gimana caranya menyenangkan penumpang supaya dia itu tidak bosan kalau misalnya nunggu atau ada delay atau ada masalah di pesawat seperti itu. Terhitung udah setengah jalan berarti ya? Sudah lumayan setengah jalan. Hampir. Oke. Seru nggak sih selama ini belajar di Asta? Seru banget dong, ada teman-teman yang seru. Terus staff-staff di Asta itu juga friendly orangnya. Jadi
Jadi ya lumayan gitu. Jadi nggak tegang ya kalau Jadi di nggak tegang kampus. belajar. Dosennya juga berpengalaman untuk menghadapi siswa-siswa yang nakal kan. Oke. Kita juga diajarin. Jadi dosen itu kan berpengalaman semua. Jadi kita tuh dikasih tahu ini loh kayak gini. Ntar dia kan udah biasa nih, dosen udah biasa di penerbangan, dia biasa di bandara. Kita dikasih tahu dah gimana suka dukanya di bandara dan gimana caranya menghadapi penumpang yang entah dia marah atau dia gimana gitu. Oke. Selama pandemi ini nih, kan banyak tuh sistem pembelajarannya online. Kalau kamu kayak gimana sih? Tetap ya ke kampus tetap? Oh, untuk online ada sih beberapa dosen yang takut, soalnya dia takut ke kampus, takut keluar rumah, dia masih online. Jadi lewat Zoom, via Zoom. Jadi di sana kita diajarin lewat online, dikasih materi gitu. Tapi menurut aku sih kurang efektif ya, soalnya kan online itu kita nggak bisa kayak bertanya secara langsung, nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa merasakan aura-aura takut, aura-aura yang pengen belajar itu loh. Gitu. Oke Kak Miko, sesuai nggak sih ekspektasi awalnya sebelum sekolah dengan kenyataan yang sekarang udah kuliah nih di Asta gitu? Kalau ekspektasi sih melebihi ya. Melebihi. Bagus dong. Bagus, soalnya di ASA tuh kayak aku ekspektasinya kita kuliah kayak cuma kuliah aja gitu, kayak SMA kita kuliah terus ketemu dosen takut serem killer gitu, terus kita belajarnya ya gitu lah, ngerti nggak ngerti. Tapi ternyata pas aku masuk ke ASTA aku tuh ngerasa senang aja gitu, enak aja, terus dosennya juga nggak killer amat dan dia malah Nggak sering killer amat berarti ya ada yang killer. ada lah beberapa. Terus dia buat kita seneng kadang gitu. Terus ya ekspektasi aku gini sih, kalau misalnya kita selesai kuliah tuh kan kita siap kerja. Dibilangnya sih siap kerja kita. Jadi aku ekspektasi tuh, wih ntar kalau udah selesai kuliah aku bakal kerja di bandara nih, kayaknya seru gitu. Kak bisa sharing nggak apa aja materi yang Kak dapetin gitu? Kalau materi yang aku dapetin yang nggak bisa kita dapetin ya di kampus lain gitu. Aku mau sharing ya, di Asta ini dosennya itu kan banyak yang berpengalaman. Jadi dia tuh lebih tahu gitu tentang bandara. Jadi dia bisa ngasih tahu kita bandara itu kayak gini gitu loh. Ada sampai 18 tahun bahkan di bandara lo kerja. Terus ya gitu deh, dia ngasih tahu. Misalnya di check in, kita tuh nggak boleh yang namanya marah pada penumpang. Kadang kita salah pun kita harus minta maaf karena penumpang adalah raja. Itulah basic di check in gitu. Mau nanya nih, total kuliahnya berapa lama sih kalau di Asta? Kalau di Asta itu ada D1 ya, D1. D1 itu kan rata-rata setahun. Ya sekitar setahun lah. Terus 4 bulan itu kita belajar teori. Setelah itu 3 bulan selanjutnya kita diajarin training. Dan training bisa di bandara Bali, Igusti Ngurah Rai. Terus kita bisa juga training di Lombok. Soalnya sekarang Asta tuh katanya udah kerjasama sama bandara di Lombok. Wah bagus dong. Iya. Terus kita training di sana. Setelah 3 bulan itu, setelah selesai training, kita balik lagi ke kampus untuk belajar bahasa Inggris dan komputer. Jadi kita lebih dimantapkan di situ supaya tidak pas kerja kita bingung ini komputer gimana cara makainya sih, terus cara ngomong bahasa Inggris gimana sih gitu. Berarti 1 tahun itu udah mateng banget buat kerja di bandara nanti ya? Iya, 1 tahun itu udah sangat cukup untuk kerja, dan benar-benar pas lah gitu. Oke, bahas-bahas bandara nih, kami kok tahu nggak sih ada bandara baru di Bali? Kalau masalah bandara baru kayaknya yang di Kebun Tambahan itu tahu sih aku. Katanya bakal buka bandara baru. Soalnya katanya di bandara Igusti Ngurah Rai ini lumayan padat, jadi kayak macet gitu, kadang delay pesawatnya. Katanya sih mau buka di Kebun Tambahan supaya lebih ya tenang lah kira-kira. Iya, apalagi Bali kan memang pusat pariwisata ya. Iya, apalagi Bali Barat itu kan lumayan loh. Iya. Kalau misalnya dari Denpasar ke Bali Barat itu kan sangat jauh loh. Iya, benar. Kalau di bagian Kebun Tambahan itu kan bagian utaranya Bali, lumayan gampang lah, lumayan dekat. Iya. Gitu. Jauh di utara, jauh di selatan juga ya. Iya. Oke. Bisa ya untuk terakhir nih pesan-pesan yang Kak Miko kasih buat teman-teman di rumah yang mungkin berminat atau ingin berkarir di bidang penerbangan apa sih? Pesannya untuk kalian yang baru tamat di SMA, kalian masih bingung mau nyari
penerbangan di mana, Astana Learning Center tuh salah satu tips, salah satu kampus yang bagus untuk kalian tuju kalau kalian mau nyari staf penerbangan atau kalian nyari aviation security gitu. Jadi di sini banyak ada, itu pilihan cocok buat kalian gitu. Oke. Nah, itu tuh tips dari Kamiko, salah satu siswa Astana Learning Center. Buat kalian yang di rumah yang pengen berkarir nih atau pengen kerja di bandara, bisa banget gabung di Astana Learning Center. Kami tunggu kedatangan kalian ya. Terima kasih untuk Kamiko. Sekian dulu podcast kami kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.